Lagi hari ini berarti kita mau apa, Farud? Ibadah yang pasti, Kak. Iya, benar, kita mau ibadah. Tapi sebelum ibadah, kita siapin dulu yuk Alkitab kita. Sama hari ini kita pakai Kidung Jemaat, ditaruh di sampingnya ya. Nah, kalau udah, ada satu nih yang harus disiapin lagi. Tahu gak, Kak? Apa itu, Kak? Kita siapin hati kita sebelum kita ibadah. Kita saat teduh sejenak yuk. Saat teduh dimulai. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Nah, biar tetap semangat, kita bangkit berdiri ya. Anak sekolah minggu, siap Kak? Musik Bang. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita lipat tangan kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu. Yang mau memuji nama-Mu. Yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu. Karena kasih setiamu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Bapa, Engkau sungguh baik. Musik Bang.
Taurat Allah dari titah pertama sampai dengan titah ke-10 dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita di nomor 26. Kita nyanyi sambil berdiri ya. Musik Bang. Yesus menaruh
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk ayat bulanan kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Musik Bang. Epistel buat kita bulan Agustus ini tertulis pada Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat ke-10. Marilah kita baca sama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kita masih buka Hidup Jemaat kita. Kita buka di nomor 426. Musik Bang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan ada pengumuman hari ini. Pengumuman yang pertama, siapa adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Agustus, kakak minta untuk bangkit berdiri. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun hari ini,
kakak mau ngasih hadiah buat kalian. Hadiahnya apa ya kak? Kira-kira ada nggak? Lagu ya. Masa lagu? Iya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Musik bang. Kita mau ngucapin nih buat teman-teman kita yang ulang tahun ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Musik bang. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti ibadah ini dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah? Iya. Kalian sudah bisa membaca, terutama kelas 1 sampai kelas SMP, boleh dibuka Alkitabnya? Kita mau baca bersama-sama. Kalau adik-adik yang kecil, tolong mama papanya dibacakan untuk adik-adik kita. Boleh ya Ina dan Amal di rumah ya? Yuk kita dengarkan ya, dengerin Kakak Riana membaca Alkitabnya. Ya, kita buka Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Sudah? Kakak Riana bacain, kalian simak di Alkitab kalian masing-masing. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada yang berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Iya adik-adik, tadi Alkitabnya mengajarkan apa? Kakak Riana? Tidak boleh berbuat dosa, Kakak Ruth. Oh iya, kalau tidak boleh berbuat dosa berarti harus. Coba lihat ini, Kakak Ruth sama Kakak Riana siapin nih. Ada huruf J, ada huruf U, ada huruf J, ada huruf U, ada huruf R. Jadi kalau anak Tuhan itu harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Ya Kakak Riana ya. Kalau misalkan tidak berkata jujur ya, aduh Tuhan Yesus pasti sedih. Aduh kenapa ya anak-anak saya itu tidak berkata jujur ya? Coba Kakak Riana, pernah nggak melihat temannya tidak berkata jujur? Pernah loh Kakak Ruth. Oh iya. Terus kalau misalkan Kakak Riana dikasih makanan sama temennya, bilang makasih atau nggak usah? Ngapain sih? Aku nggak usah bilang deh, biarin aja deh. Terus kalau Kakak Riana pernah nggak lihat temennya nih mencuri sesuatu, tapi Kakak Riana nggak mau kasih tahu? Pernah nggak? Belum sih Kakak Ruth. Jadi selama ini selalu kasih tahu ya? Tahu. Iya. Jadi adik-adik kalau misalkan dikasih makanan sama orang atau tidak dikasih minuman sama mama papanya dan tidak mencuri. Kalau mencuri harus selalu banget ya. Kalau ditanya, "Hei, kamu, mana duitnya tadi di sini?" "Aku tidak tahu, Mama." Itu sudah tidak berkata jujur. Sama aja dengan berkata bohong ya. Kalau misalkan bohong aja di Alkitab jelas-jelas dibilang, wah Tuhan akan sedih sekali. Tahu nggak adik-adik? Kalau misalkan adik-adik berbohong, sedangkan Tuhan mengajarkan berkata jujur. Kalau kalian jujur, kalian baik, kalian tidak nakal, Tuhan Yesus pasti akan senang. Jangankan Tuhan Yesus, mama papanya juga pasti senang ya Kakak Riana ya. Gak boleh bohong dan harus berkata jujur. Kakak Riana ada mau ditambahin? Iya. Nah, kalau firman Tuhan tadi Kakak Riana cerita tidak boleh berbuat dosa. Sekarang Kakak Riana tanya Kakak Ruth, dosa itu apa ya Kakak Ruth? Enak ya? Enak. Aduh, enak loh ternyata adik-adik. Enaknya seperti apa Kakak Ruth? Isinya coklat. Aduh, itu dosa ya? Isinya minum susu. Aduh, itu dosa juga. Oh, lalu siapa dong Kakak Riana? Bukan dong. Nah, adik-adik simpel sebenarnya. Dosa yang sering selalu setiap hari mungkin kita lakukan, baik itu di rumah. Wah, apa ya? Di sekolah, Apa Kakak? di gereja terlebih. Apa nih Kakak? Ada, tadi Kakak Ruth ngomong, yaitu berbohong. Aduh. Lupa Kakak Ruth, lupa. Iya, dosa itu Kak. Dalam bentuk apa? Tahu nggak? Banyak. Misalnya berbohong kalau di rumah nih ya, disuruh sama mamanya cuci piring, disuruh adiknya. Itu sudah berbohong bukan Kakak? Bohong sih. Itu di rumah. Kalau di sekolah, bohongnya gimana? Pura-pura bilang sama gurunya, kok bukuku ketinggalan padahal belum dikerjain. Itu bohong nggak? Bohong sih. Udah pasti Kalau bohong. di gereja, persembahannya dikasih mama 10.000. Kata mama 10.000 ya persembahannya, tapi nanti jajanmu 5.000. Ternyata dibalikin persembahannya 5.000, jajannya 10.000. Itu bohong nggak?
adalah Jujur. Jujurnya seperti apa sih adik-adik? Jujur sebenarnya gampang ya. Apa aja kalau disuruh mamanya laksanakan pekerjaan, ya dilaksanakan sudah Ma. Kalau belum nanti ya Ma sebentar lagi boleh dengan kata-kata yang manis, yang baik. Pasti mama sama papa kita di rumah mendengarnya, ya sudah nanti. Tapi dikerjakan ya Kak, dikerjakan ya Adik. Itu boleh sayang. Ya, kita mempersempit dosa yang ada di sekitar kita. Ya kan? Gak boleh adik-adik. Waduh, kakak sebenarnya rindu loh cerita di depan kalian semua. Wah, apalagi tapi dengan melalui online ini, kakak harapkan sekalian semakin dewasa. Bahwa firman Tuhan itu tetap kalian laksanakan di rumah. Amin. Ya, adik-adiknya kakak percaya kalian makin pintar-pintar. Terutama kakak berharap kalian semuanya sehat-sehat. Ya, gak ada yang sakit. Kalau kita hidup jujur, semuanya Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Iya, harus jujur ya Kak ya, nggak boleh bohong ya. Kayak lagu tadi, harus jujur nggak boleh bohong. Yang kedua, sering gak adik-adik ngomong gini, demi Tuhan, boleh apa itu? Nggak boleh lah, demi Tuhan. Padahal di hukum Taurat kita yang tadi si tua ucapkan, hukum Tauratnya berapa Kakak Ruth? Jangan mengucapkan saksi dusta, atau jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nggak boleh ya Kak ya, nggak boleh ya. Tulis ya Kakak Ruth. Iya, di Taurat ya. Tidak boleh. Oh, iya. Berdusta itu seperti apa Kakak Ruth? Disuruh beli, kembalinya mana? Nggak ada, hilang. Itu dia, berdusta. Iya, itu bohong, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Ternyata sebelum kita melakukan itu, Tuhan sudah mengingatkan di dalam hukum Taurat. Nah, hukum Taurat pertama sampai 10 itu mengingatkan kita adik-adik ya. Jadi harus kita seimbangkan. Harus seimbang ya adik-adik, nggak boleh. Bohongnya lebih banyak. Bohongnya lebih banyak, jujurnya sedikit, nggak boleh ya adik-adik ya. Karena nggak boleh. Tetap kita harus menjadi anak Tuhan, harus jujur dan tidak boleh berdusta. Ya, ada lagi Kakak yang terakhir. Yang terakhir ini yang kakak minta sama adik-adik kakak semua yang ada di rumah, yaitu berani mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya. Tapi pernah loh Kak, kalau ditanya ya, misalnya ada ya waktu lalu-lalu nih sebelum kita ibadah online adik-adik, misalnya iya kakak, tadi kamu di BIT ya? Di BIT si B ya? Enggak kakak. Ada enggak ya? Pasti banyak ya. Banyak banget yang kayak gitu, banyak banget. Iya. Nah, kakak harapkan kalian harus berani sebagai anak-anak sekolah minggu, kalian harus berani berkata jujur. Apalagi anak Tuhan ya Kak. Tuhan harus berkata jujur, nggak boleh bohong. Ya. Jadi 3 ya kakak minta ya. Tadi tidak boleh bohong. Kedua tidak boleh berdusta. 3 harus berani berkata jujur. 3 aja deh ya. 3. Ini ya dilaksanakan di rumah ya. Oke adik-adik. Siap Kak. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, coba ditutup Alkitabnya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan minggu hari ini Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang patuh akan perintah Tuhan, mau hidup jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, mengasihi orang tua kami, juga mengasihi saudara kami. Tuhan, ajari kami setiap hari supaya kami menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau masuk ke persembahan. Kalau adik-adik mau menyerahkan persembahannya, adik-adik bisa menyerahkannya melalui orang tua dan diberikan kepada gereja. Dan kita mau bernyanyi lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Musik Bang. Buat yang baik, buat yang
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.